Udah agak lama, mesin pengering tangan bunyi kenceng banget. Gue sampai kaget sekaget-kagetnya. Gue buru-buru selesaiin urusan gue. Pas lagi pakai celana, dari luar bilik ada yang manggil suara cewek. Mas, aduh mas. Wih, anjing merinding gue goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 568. Yes, kita ketemu lagi nih teman Kliwon di tahun 2025. Selamat tahun baru sebelumnya. Semoga di tahun ini segala sesuatunya tercapai. Amin. Amin. Thank you banget. Selalu dan lain-lain. Amin. Thank you banget buat teman Kliwon yang udah nemenin kita terus sampai di 2025 ini ya. Benar. Gokil. Gak muluk-muluk tahun 2025. Kuantitas akan bertambah tayangnya nih di YouTube dan juga di Spotify. Bener. Kita hadir di Spotify dan YouTube ya. Iya. Jadi buat yang nonton yang denger, silakan mau nonton di mana nyamannya, monggo ya. Seminggu berarti akan tayang 15 kali gitu. Sehari 2. Meninggal. Editornya meninggal. Iya. Ini kita syuting lagi setelah kemarin break akhir tahun ya. Dan liburan keluarga masing-masing. Lu gimana? Selama berapa minggu ya berarti ya? 2 minggu lebih. 2 minggu. Enggak lah, enggak lebih lah, 10 hari kok. Masa sih? 10 hari, 9 hari malah gua. 9 hari ya, warawiri di Jawa Tengah. Iya. Ada pengalaman apa? Sakit dadaku, ku buat merindu. Itu lagu itu lagi viral banget ya. Dan ternyata yang nyanyi pernah main ke PMK cuy. Itu dia horror. Jadi kalau teman-teman pada denger lagu itu seliweran di TikTok, di apapun lah itu ya, sosial media, yang nyanyi, yang cowok yang bernama Tenghi, itu dia. Tensi. Ya Tenghi ya. Iya, Tensi. Itu pernah jadi narsum. Cek video YouTube PMK sebelum ini. Iya, abis dari sini dia viral, keren banget gue bilang. Aji-ajiannya berhasil berarti. Jadi kalau teman-teman mau viral atau berhasil, jadilah narsum podcast Malam Kliwon. Iya, ntar dibukain pagar gaibnya. Dibikin pagar gaib. Kalau dibukain pagar gaibnya kesurupan. Malah masuk ya. Dibikinin pagar gaib dan dibuka tuh aura dan rezekinya. Bener, udah banyak banget yang mengakui itu lah. Keren banget. Mantap. Ya, namanya juga itu. Ya, liburan kemarin menyenangkan. Jogja, Solo, Tawangmangu, Sarangan. Aduh, gue tuh lupa. Gue udah ngelis ada di bini gue lagi. Hal-hal absurd dan Gebi lah pokoknya. Oh, kedua makhluk itu. Adalah pokoknya makin ini banget lah. Oke. Ya, gue nggak kemana-mana. Jadi gak ada ceritanya. Liburan di rumah aja. Oh, tapi ini apa yang menjadi concern ya untuk teman-teman yang punya anak kecil gitu ya. Mungkin yang seumuran gua sama Danu lah, era-era 90-an yang sekarang sudah mempunyai anak. Itu sangat berbeda ternyata parentingnya sama sama zaman orang tua kita. Yang paling mendasar adalah ciptakan suasana atau pengertian ke anak-anak kita tentang arti sebuah kesederhanaan. Jadi ternyata setelah gue sharing kemarin dengan beberapa saudara-saudara gitu ya, banyak banget yang nggak tahu tuh. Maaf ya teman-teman ya, maaf banget sebelumnya. Si anak-anaknya tuh nggak tahu tuh kalau dia miskin itu apa, arti miskin itu apa, arti sederhana itu apa, arti menghargai itu gimana gitu. Jadi mungkin karena baru lahir sudah dapat privilege kali ya. Iya. Gitu. Betul. Itu sih, itu doang gitu. Jadi ya banyak banget kemarin gue liburan melihat segala macam kondisi, segala macam apapun gitu. Ternyata liburan gue diisi untuk memperkenalkan anak-anak gue untuk melihat dunia luar. Benar. Gitu. Iya. Makanya dulu kan pernah bilang, kok orang tidur di gerobak gitu. Lah emang itu dia nanya. Lah iya kan. Aduh. Udah sampai situ aja. Kalian silakan simpulkan sendiri. Waduh. Oke teman Kliwon, ini kita sudah
masuk ke redaksinya PMK sebuah cerita yang berkaitan dengan salah satu konten kita di PMK Uncensored, yaitu klinik di dunia politik nih. Ya. Ini kemarin kita juga baru lewat pilkada ya. Oke, ini gue bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Aku mau bagiin cerita nih. Mumpung waktu aku tulis cerita ini belum lama dari episode PMK Uncensored. Dan cerita ini berhubungan dengan dunia politik. Jadi ceritanya, bapakku ini salah satu pelaku usaha ekspedisi atau logistik. Waktu itu kebetulan tahun diadakannya pemilu. Dan perusahaan bapak itu dapat proyek untuk mengirimkan perlengkapan pemilu ke daerah Sulawesi itu. Perlengkapan pemilu ini termasuk di dalamnya tuh ada bilik, alat buat nyoblos, tinta, dan juga yang paling penting dan berbahaya, kertas suara. Waktu itu karena barangnya adalah barang yang top secret dan harus top security, bapak ikut turun langsung ke lapangan untuk mengawal pengirimannya bersama beberapa tim yang lain. Karena semasa muda bapak pernah tinggal di Manado, maka bapak diutus untuk mengawal kontainer-kontainer yang melalui pelabuhan Manado. Untuk barang yang lewat Manado, itu dimuat dalam 9 kontainer, yang masing-masing kontainernya itu berisikan barang-barang KPU untuk 1 atau lebih kabupaten kota. Jadi nanti bapak akan mengatur jadwal kontainer-kontainer yang akan didistribusikan di hari tersebut. Demi keamanan dan kerahasiaan, surat-surat, dokumen, dan lain-lain itu hanya bapak yang pegang. Dan tidak ada yang boleh melihat isinya selain bapak. Kemudian 9 kontainer ini juga disusun di tengah-tengah depo, semacam diberi space khusus agar tidak tercampur dengan kontainer-kontainer lainnya yang bukan barang dari KPU. Sebagai gambaran, biasanya di depo, kontainer itu disusun berjejer ke samping dan ke atas, dengan posisi pintu menghadap ke jalan atau area yang dijadikan jalan. Kontainer-kontainer lain di depo pada saat itu disusun berjajar 4 tingkat ke atas, dan ke sampingnya kurang lebih ada 9 baris kontainer. Sedangkan khusus barang KPU, kontainer hanya disusun 2 tingkat, dan hanya ada 5 baris. Jadi kontainer terakhir tuh nggak ditumpuk dengan kontainer lain lah. Dengan susunan kontainer seperti itu, sudah pasti keamanannya terjaga. Terlebih ada beberapa anggota TNI bersenjata yang diminta sama bapak untuk ikut ngawal di depo. Saat hari pertama pendistribusian, semuanya aman. Nomor seri kontainer di data yang dibawa bapak dengan yang real ada di depo itu semuanya sama. Di hari pertama ini ada 2 kontainer yang dikeluarkan untuk dikirim ke KPU cabang kabupaten atau kota tujuan dengan selamat dan aman. Kejadian aneh ini justru terjadi di hari kedua. Kebetulan pada saat itu adalah hari Jumat. Pagi harinya, 1 kontainer sudah diberangkatkan lagi, sehingga hanya tersisa 6 kontainer di depo. Nah, siang harinya semua petugas termasuk TNI dan bapak yang beragama Islam tentu saja berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang tidak jauh dari depo itu. Kalau nggak salah hanya berjarak sekitar setengah jam aja. Jadi untuk waktu 1,5 jam, depo tuh nggak terjaga siapapun. Meskipun demikian, depo juga dikunci, sehingga nggak ada orang yang bisa keluar masuk tuh. Semua peralatan berat seperti kren atau forklift juga disimpan kuncinya, sehingga nggak ada yang bisa mengoperasikan. Setelah sholat Jumat, semua kembali ke depo, dan bapak langsung mengecek kembali 1 persatu kontainer yang ada. Dicocokkan nomor serinya dengan yang ada di data bapak. Saat itu ada 1 kontainer yang berada di atas atau di tingkat 2, memiliki nomor seri yang berbeda dengan data. Dengan agak panik, bapak langsung meminta petugas alat berat untuk ngambil kontainer itu. Dan bapak langsung buka segelnya. Betapa terkejutnya seluruh orang di sana saat itu, karena mereka mendapati kontainer itu kosong. Saking paniknya, saat itu petugas TNI sempat menodongkan senapan ke arah petugas depo,
karena menduga ada kecurangan di situ. Mungkin ada yang memindahkan kontainer itu saat depo ditinggal sholat Jumat. Namun petugas depo juga berkelit karena mereka juga ikut ibadah sholat Jumat. Dan yang non-muslim pun juga harus ninggalin depo karena tempat itu harus dikunci buat sementara waktu. Saat itu bapak pun langsung mengecek satu persatu kontainer yang ada di situ, yang bukan berada di tumpukan kontainer khusus milik KPU. Siapa tahu kontainer yang dicari ada di sana. Dan benar, kontainer yang dicari itu ditemukan. Tetapi posisinya sangat mustahil. Kontainer yang dicari itu berada di barisan keempat dan di tingkatan kedua dari kontainer-kontainer umum yang bukan milik KPU. Posisi ini sangat mustahil. Apalagi pelaku ini harus memindahkan 3 barisan kontainer sebelum barisan yang keempat, dan ngambil 2 kontainer lagi yang ada di atas kontainer itu untuk nuker kontainer kosong yang dengan yang berisi KPU, lalu balikin lagi ke posisi semula. Yang mana hal ini nggak mungkin dilakukan dalam kurun waktu 1,5 jam aja. Nah, ini FYI nih, proses pemulihan posisi kontainer yang ditukar ini untuk mindahin 3 barisan kontainer dan 2 kontainer di atas yang dicari itu aja butuh kurang lebih 5 jam. Belum termasuk balikin ke posisi semula. Oke, ini kontainernya gede-gede banget berarti ya. Lah kontainer mana ada yang kecil, Pak? Ya ada yang kecil. Iya. Kontainer, iya kan? Iya. Di pasar kaget itu kan kontainer. Iya benar. Lah segitu doang kontainernya. Buat surat suara. Ya paling 20 lah. Aduh. Bodoh. 5 jam tuh berarti. Jadi selidik punya selidik, ini pemilik atau owner perusahaan depo kontainer yang dipakai oleh bapak itu ternyata menyalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah Kabupaten T. Nah, yang mana kertas suara yang ditujukan untuk Kabupaten T itu berada di kontainer yang ditukar tadi. Wallahualam lah, entah gimana caranya nih pelaku penukaran kontainer ini mengetahui data kontainer yang dipegang sama bapak. Dan gimana caranya dia bisa mindahin kontainer dengan waktu secepat itu. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal magis yang jerumusin kita ke dalam keburukan. Terima kasih Mas Bimo, Mas Danu sudah membacakan. Semoga teman Kliwon terhibur, ambil baiknya dan buang buruknya. Ditunggu kedatangannya di Surabaya. Buat broadcast atau bikin event sekalian podcast bareng-bareng di sini. Terima kasih. Lucu juga ya istilahnya broadcast. Sukses selalu PMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau petugas gitu under apa sih berarti? KPU ya? Anjir, gua nggak tahu lagi. Iya ya. Atau swasta gitu. Bekerja sama dengan swasta. Kalau ini kan ada perusahaan logistiknya ya. Betul. Yang menjadi partner ya berarti partnernya ya. KPU, benar. Dan dari perusahaan logistik ini ngelibatin TNI juga. Oh, berarti bukan ngawal. dari KPU-nya tuh ya. Bukan dari KPU pusat atau KPU daerah sih. Mana ya, berarti Kayaknya ya pasti pakai vendor lagi dong. ya. Coba di hire sama KPU. Aneh banget ya. Bagaimana cara mindahin kontainer segede-gede gitu dalam waktu 1,5 jam? Dan real ya. Ya kayak gini-gini nih yang sebenarnya. Iya, aneh sih ini. Sebenarnya nggak bisa dinalar, tapi kejadian yang seperti ini tuh banyak banget kita sering denger. Tiba-tiba hilang lah, padahal mustahil kalau cuman berapa jam, 1,5 jam gitu. Semua forklift juga dikunci, kren dikunci. Dan kalaupun mereka bisa ngoperate pakai itu, waktunya tuh lama gitu kan. Tadi aja buat pindahin doang 5 jam, belum termasuk balikin ke posisi semula. Kalau dibilang pemilunya juga pemilu, bukan pemilu 98 gitu. 9 berapa sih? 99. Apanya maksudnya? Pemilu bukan pemilu zaman dulu banget yang mungkin tidak zaman sekarang gitu maksud gua. Ya kan?
diadakannya pemilu. Oh, dia nggak disebut tahun berapanya sih. Cuma yang jelas ini udah pilkada langsung. Nah, kalau pilkada langsung kan berarti udah di 2000-an ke atas kan? Bentar, yang legislatif tuh bukan pilkada berarti ya. Legislatif itu sebelumnya kan? Ya. Iya. Yang partai DPR, DPRD, Itu DPD. maksud gua. Wah, iya udah modern. Unik. Gak tahu tuh kemana tuh ya. Iya, kosong. Iya kan? Nggak dijelasin kan? Gimana ya? Ngomongnya gimana? Ngomongnya Jadi ke kemana? pusat. Ya itu. Jadi begini Bang Pusat. Cekengan pusat. Infone pusat. Dekengan langit. Iya, ini suara-suara hilang. Aduh, Terbakar masih bisa. masih ada sisanya. Sisanya. Investigasinya juga membuahkan Ntar hasil. deh, Apa kemana tuh tadi? apa pindah doang tadi ya? Tapi kontainernya mah pindah. Cuman isinya kosong kayaknya. Isinya nggak dikasih tahu lebih detail karena seingat gue juga tadi kalau kontainernya pindah, bener, pindahnya pindah cepet. Ayo, kemana? Oh, nggak ada ininya lagi. Nggak ada keterangan isi kontainernya masih utuh atau enggak. Kalau cuman dipindahin kan sebenarnya dipindahinnya juga kemana tadi? Dia bilang Diumpetin diumpetin gitu. kan? Ya nggak tahu lah. Kalau dipindahin, ini lucu sih. Kalau misalnya nih beneran goib gitu ya, untuk menganulir sebuah proses pemilihan umum gitu ya. Set, Mbah, saya minta untuk itu dipindahkan supaya kacau gitu. Supaya tidak terjadi nih pemilu. Gimana caranya? Oke, tas pindah tuh dalam waktu 1,5 jam. Ternyata cuma diumpetin. Iya. Di sebelahnya dan masih bisa dicari. Lah kok hilang ya? Cari. Kan nggak ada. Nah, oh ngumpet. Tapi dukunnya cuek aja kan berhasil. Loh bapak mintanya apa? Makanya minta yang detail. Kasih brief tuh yang jelas. Kalau minta diumpetin, namanya main tahu umpet, ya nggak ketemu syukur. Kalau ketemu ya udah. Kecuali minta, Pak pindahkan suaranya ke saya gitu. Nah itu lebih baik begitu. Iya. Kalau minta. Gimana caranya lawan saya kalah? Sekalian. Ya gitu, jadi kalau minta yang detil lah. Kalau cuma diumpetin terus dibuka, tetap masih ada isinya ya sama. Pentingnya belajar meminta meminta dengan spesifik ya. Gitu. Mbah saya mau kaya. Berhenti tuh kayaknya tuh. Kayak siapa? Kayak Sarul Gunawan nikah sama Agnesmo dulu. Pernikahan dini. Lah, bener bro. Tring. Ya. Oh yang lucu. Oh ini gue ada cerita lucu nih. Jadi kemarin tuh kita semua ke alun-alun kidul Jogja. Seperti biasa lah. Iya. Nyoba nih satu-satu. Tapi satu orang 3 kali. Anak Mirea nyoba nggak bisa, nangis gitu kan. Emang mintanya apa? Pengen jadi artis katanya. Ya anak kecil nggak apa lah. Udah kan. Gaby. Dari jauh nih. Kejauhan capek. Lagi dari ujung. Capek. Udahlah di tempatnya anak kecil capek. Nah aku berhenti. Enggak capek katanya. Belum nyampe, akhirnya dideketin. Dideketin sama mamanya. Namanya anak kecil ya gitu kan. Gak apa-apa lah deketin. Nih serah lu dah. Berhasil. Lah orang depannya persis. Nah kamu harus minta sesuatu. Terus Gabynya biasa aja. Udah curang goblok lagi bini gua. Lagi capek. Ada orang mau challenge segitu capek. Lah jauh leh jalannya. Iya sih. Nah cuma berhenti karena capek tuh lucu banget di situ. Kan gue bawa Rista Mbak Rista nih. Riz, ini kalau misalnya terkabul, kalau kamu bisa, biasanya langsung terkabul. Kalau emang pengen minta yang benar-benar gitu, jangan sembarangan.
Ya gitu. Apa mintanya? Kakak tahu kamu pasti minta jodoh. Terus? Tapi yang komplit ya minta jodohnya, karena itu beneran kejadian. Jadi bisa ada di sebelah Riz, gue gituin. Bisa langsung terwujud. Emang iya kak? Iya. Jadi kalau kamu minta jodoh harus spesifik, karena yang tersedia cuma orang Jawa. Bohong-bohongin orang NTT ya. Terus jadi kalau kamu berhasil terus Nah, kamu ini, minta jodoh, tuh, lu pilih tuh pemuda alun-alun kidul. Bohong-bohongin orang Kupang. bukan anjir, bukan Oh, orang bukan. Kupang, NTT le. Terus dia ketawa gitu ya. Nah ada satu adik gua, wah ini banget lah, gereja banget. Sampai tahun baru aja tuh dia nggak mau ngerayain, maunya dia misa tutup tahun lah. Dia takut dosa. Anak Tuhan ya. Anak Tuhan. Nah pertama yang nggak bisa, dikatain sama dia, karena baru kelas 1 SMP juga sih. Oh. Itu Derea karena kamu jarang ke gereja. Gitu. Jarang ke gereja gitu kan. Nah padahal ya tuh udah mau deket, meleng gitu kayak biasa lah. Meleng gitu nggak bisa. Nah dia nih udah, Rio punya permintaan, Rio namanya, punya gitu. Udah set, di jalan tanda salib, tas. Terus jalannya gini, gitu. 5 kali langkah muter balik. Kenapa bang? Kenapa bang? Bukan mencong, dia muter balik. Ada tanda kali, ada tanda. Disuruh take a U-turn. Pas bukan, dia mau nangis. Batin gue, ngeledek adik anak gue, lu gak pernah gereja, gak jaminan. Tuh yang ngomong dia ya. Aman aja. Enggak lah, ya banyak lah. Oke. Ayo. Oke. Ya keseruan lah ya teman-teman yang tinggal di seputaran Jogja pasti tahu alun-alun kidul. Alkit. Dengan dua ininya ya, dua pohon beringin ininya, yang bisa mewujudkan permintaan. Kabarnya demikian. Oke. Cerita berikutnya. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, kenalin nama gue Ezra. Gue mau cerita waktu gue kerja di salah satu bank swasta di kawasan Jakarta Pusat. Itu sekitar range waktu dari tahun 2014 sampai 2016. Nah ya kita langsung aja nih ya. Gue kerja di bagian IT yang mengharuskan untuk shifting. Kerjaan gue dibagi jadi 3 shift. Shift 1 dari jam 7 sampai jam 4 sore. Shift 2 dari jam 3 sore sampai 12 malam. Shift 3 dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Departemen IT di bank tempat gue bekerja terdapat di lantai 3 dan 15. Tim gue kerja di lantai 15. Tapi kalau udah di atas jam 6 sore, gue diharuskan pindah ke lantai 3. Karena kontrak dengan pihak gedung hanya lantai 3 yang support 24 jam untuk AC dan penerangan lampu. Sedangkan di lantai 15 kalau sudah jam 6 sore, AC akan mati dan lampu penerangan juga mati. Tapi untuk PC, jaringan network, dan lain-lain itu masih nyala. Di lantai 15 itu ada tenan lain selain bank tempat gua bekerja. Tapi mereka cuma aktif di office hour aja. Sedikit denah lantai 15 nih. Karena kejadian horor itu sering terjadi di lantai ini, jadi lift gedung itu posisinya 3 di kanan dan 3 di kiri saling berhadap-hadapan. Samping lift sisi kiri itu arah ke toilet, samping lift sisi kanan itu gudang dan lift barang. Nah, di lantai 15 itu seperti huruf T pas kita keluar lift. Mentok lurus dari lift itu kantor tenan lain yang gue ceritain tadi. Ke wing kanan itu tempat tim gue dan tim IT lantai 15 yang lain. Wing kiri itu mailing room dari bank gue juga. Dan semua ruangan itu terpintu atau berpintu kaca termasuk kantor tenan dan harus memakai akses card untuk masuk. Semua lantai gedung polanya sama seperti itu. Kejadian horor itu sering gue dan teman-teman tim gue dapati di shift 3 bang. Di atas jam 6 sore. Di atas jam 6 sore kan kita diwajibin pindah ke lantai 3 yang tadi gue ceritain.
Tapi gue dan teman-teman yang lain itu agak malas ke lantai 3 karena sepi, gak ada orang. Posisi open space gitu, jadi bikin bete, gak ada hiburan. Dan di lantai 3 ada tim IT lain yang shifting juga. Tapi mereka ada di ruangan tersendiri barengan sama ruangan server dan harus pakai akses card untuk masuk. Di 15 ada TV yang biasa dan bisa nemenin, walau kondisi gelap remang-remang. Ya tapi gak sepi-sepi banget, karena ada suara TV, gak kayak di lantai 3 yang bener-bener sepi. Kejadian pertama tuh pas gue jaga berdua sama temen gue di shift 3. Hari itu hari Jumat. Kayaknya abis ada acara makan-makan gitu pas sorenya atau pas jam OB udah pada pulang. Jadi di pantry kering itu banyak bekas tulang-tulang ikan bakar gitu. Belum dibersihin tuh di meja. Gue dateng di jam 00:30 malam. Biasanya OB bersihin. Jadi biasanya tuh OB bersihin besoknya di pagi hari, di Sabtu pagi gitu. Jadi gak di hari Jumatnya. Selesai handover sama shift 2, mereka pulang. Tinggal gue berdua sama temen gue jaga shift 3. By the way, di lantai 15 kondisi bener-bener gak ada penerangan ya bang. Dan itu beneran gak ada penerangan satu lantai gedung. Cuma lampu remang-remang di pinggir-pinggir plafonnya doang. Untuk toilet itu pakai lampu sensor. Jadi kalau ada yang masuk baru dia nyala. Sekitar jam 2-an malam temen gue lagi streaming bola nih di HP. Gue lagi main game. Tiba-tiba ada yang siul manggil gitu. Kayak orang lagi catcalling. Nah gue barengan temen gue nengok ke arah datangnya suara. Itu dari arah pantry kering tadi. Terus gue tanya dong ke teman gue namanya Rizky. Lo denger gak Ki? Iya, udah 3 kali siulnya, katanya Rizky gitu. Wah, ternyata dia udah denger sampai ke 3 kali. Gua baru denger di siulan ketiga nih berarti nih. Pas gitu gua bilang sama Rizky, udah, pokoknya diemin aja ya. Oke, katanya gitu. Gak lama terdengar lagi nih siulan itu. Pas gue barengan nengok ke arah suara, ternyata itu tuh ada kepala hitam ngintip dari balik tembok pantry kering. Otomatis gue sama Rizky langsung istighfar. Astagfirullah. Langsung gue ngomong sama Rizky, udah kita turun aja yuk Ki. Dan disetujuin nih sama Rizky. Akhirnya kita dibawa sampai subuh baru berani naik lagi. Kejadian kedua nih. Pas gue lagi jaga berdua sama temen gue, kita sebut saja namanya Romi. Sama, di shift 3 juga di lantai 15. Nah waktu itu gue sama Romi ditemenin sama tim IT yang lain, yang mana dia mau nginep di kantor, namanya Arya. Posisi duduk dia tuh di belakang pojok gitu. Jadi hari itu gue agak telat datang. Si Romi udah datang duluan. Pas gue taruh tas, gue lihat ada si Arya lagi duduk ngadep monitor di meja. Lagi serius amat nih kelihatannya nih orang. Terus gue tanya si Romi, si Arya nginep tuh Ron? Si Romi jawab sambil main game di HP. Iya katanya lagi malas pulang, udah kemalaman katanya. Oh ya udahlah, jawab gue gitu. Gue izin mau ke toilet dulu ya Rom, gue kebelet sakit perut nih, bener dah. Oke sip lah, kata Romi gitu. Pergilah gue ke toilet. Pas mau buka toilet pintu, tiba-tiba si Arya keluar sambil main HP. Sambil main PS Vita. PS Vita tuh apa sih? Oh PS yang dulu yang kayak HP ya? PS yang kecil ya? Yang kecil yang kayak HP gitu. Kayak Tendo. Apa istilahnya? Ya pokoknya begitulah. NDS apa ya? Jadi dia keluar toilet sambil main game. Gue kaget, dia juga kaget. Waduh kaget gue, teriak gue gitu. Sama gue juga. Ada orang kaget gitu. Ini kaget gue. Sama gue juga kaget. Apaan sih? Saut Arya. Lu. Maksud gue kan tinggal udah gitu, gak usah dijelasin. Lah ini iya, kaget gue. Iya kaget gue juga. Jelek banget ya. Jelek banget, dialognya jelek. Terus ini scene-nya jelek ya. Iya dialognya jelek banget. Nah,
Gue nanya nih, udah lama lo di toilet? Gue nanya gitu kan. Lumayan dah, udah setengah jam nih sambil ngegame nih. Oke deh kata gue. Tapi tunggu deh, lo bukannya barusan lagi di meja lo nih? Enggak, gue dari tadi di toilet abis buang hajat. Tanya aja si Romi. Akhirnya gue sama Arya balik ke ruangan buat make sure ke Romi. Dan emang bener pas gue ke ruangan, di meja Arya gak ada siapa-siapa. Dikonfirmasi nih sama Romi pas gue datang, si Arya emang lagi di toilet. Kirain Romi tuh gue sempat ketemu Arya tadi pas sebelum masuk ke ruangan. Tahu-taunya gue ngeliatnya tuh di mejanya si Arya nih. Abis kejadian itu si Arya jadi malas nginep. Dia milih langsung pulang dan gue akhirnya gak jadi buang hajat di toilet lah. Pokoknya begitu. Kejadian ketiga dan menurut gue paling serem, waktu itu pas banget malam Jumat dan pas banget teman satu shift gue tuh lagi izin gak masuk. Jadilah gue sendiri jaga di shift 3. Teman gue di shift 2, mereka berdua udah siap-siap pulang, nyaranin gue buat pindah ke lantai 3 biar gak iseng atau parno gitu. Karena jaga gengsi juga plus malas pindah ke lantai 3, akhirnya gue mutusin buat stay di 15 aja lah. Gayanya pakai jaga gengsi. Gue sempet diajak sebat sama ngopi dulu di bawah bareng temen gue yang mau pulang tadi itu tuh. Gue ikut lah. Setelah mereka pamit, naiklah gue ke atas. Sampai di lantai 15 pas keluar lift, gue ngeliat sesuatu. Di dalam kantor tenan lain, lobinya itu kan ada pot tanaman gede gitu. Kisaran 1,5 meter lah tingginya. Pintunya kan dari kaca tuh. Jadi keluar lift sebelum ke wing kanan tempat ruangan gue, mau gak mau ngeliat itu kantor lah. Nah yang gue lihat di balik pohon itu ada sosok kuntilanak berdiri. Gue mau balik lagi, liftnya udah ketutup. Ya udah dong, mau gak mau gue ngibrit masuk ruangan gue. Lanjut agak maleman nih, jam 2-an. Lagi enak-enaknya nonton TV sambil standby monitoring kerjaan, perut gue mulus seberat. Ini beneran gak bisa ditahan kali ini. Keinget sosok tadi di luar, buru-buru gue ke arah toilet gak pakai nengok kantor tenan lain itu. Sampai di toilet, lampu otomatis nyala. Ya intinya gue mulailah ritual buang hajat sambil main game di bilik paling ujung. Nah karena di lantai 15 gue manusia satu-satunya, gue jadi agak waspada walau udah dipaksain tenang dengan main game di HP gue. Jadi gas aja deh sambil ngerokok walaupun dilarang. Tiba-tiba suara keran wastafel di luar nyala. Gue masih berpikir positif. Nah mungkin sensor kerannya error kali ya. Soalnya kerannya pakai sensor tanpa sentuh. Udah agak lama mesin pengering tangan bunyi kenceng banget. Gue sampai kaget sekaget-kagetnya. Gue buru-buru selesaiin urusan gue. Pas lagi pakai celana, dari luar bilik ada yang manggil suara cewek. Mas, mas. Wih anjing merinding gue goblok. Ih serem banget ini. Mas tolong mas. Waduh anjing serem banget lagi. Waduh di situ gue udah mau pingsan tapi nggak bisa. Gue beraniin buka pintu bilik toilet agak didobrak lah. Untungnya nggak ada apa-apa. Gue langsung ngibrit ke lantai 3 ngetok tim IT yang lain yang di awal tadi gue cerita. Dan akhirnya dia bukain ruangan. Terus gue dengan terpaksa numpang kerja di ruangan dia. Kenapa gue gak kerja di situ dari awal? Karena telepon meja gue cuma di set buat di lantai 15 dan 3 meja tim gue. Jadi gak bisa tuh di ruangan tim IT lain untuk teleponan gitu. Kadang bos gue suka iseng nelpon buat make sure anak buahnya beneran jaga apa enggak. Tapi malam itu gue bodo amat lah. Mau bos gue ngomel kek, ditelepon gak diangkat, terserah. Akhirnya gue sampai pagi di ruangan sama teman gue itu di lantai 3. Sekian Bang Bimo dan Bang Danu untuk cerita dari gue. Maaf kalau kepanjangan, sebenarnya masih banyak cerita yang lebih serem, tapi dari teman-teman tim gue yang lain.
Malah ada foto penampakannya lu. Sukses terus buat PMK, Thank you brother. Ini cerita yang sangat teman Kliwon ya. Kerja di kantor, Iya benar. dapetin teror-teror, terus yang tadinya takut sama bos akhirnya bodo amat. Iya. Amat dah. Anjir nih cerita teman Kliwon banget nih. Tapi ini momok, gue paling males gue. Karena ini yang gue takutin asli. Apaan? Ya lu coba aja. Suara Kalau minta lagi di tolong. gedung atau di mana, Oh berak sendiri. berak sendiri. Iya sih. Kebayang banget ini office-officean gini. Mana jam lembur. Jam berapa, 2-an lewat tadi dibilang. Gimana ya? Mas, iya kan? Iya. Wah itu enggak sih. Kantor secuil gini aja di atas jam 11 kalau sepi serem. Bener. Iya. Dulu gue pernah stay sampai jam berapa di sini. Itu dah. Serem juga. Dia berarti kantor apa sih? IT, Ininya? Bang. Oh iya, Bang ya. Tadi berarti yang pertama diserupain adalah si Arya ya. Iya. Nah, yang kedua dia ngeliat penampakan Kunti dari tempat tenan tadi, Iya. terus kayaknya ngikut sampai ke toilet ya. Iya. Oh. Mas tolong. Iya Enggak tuh. deh, enggak mau gue. Wastafel tanpa sentuh juga Ah, ganggu tuh. Ser. Waduh. Ih. Beneran merinding tadi. Lu Iya. lihat gak sih? Ketangkap gak sih di kamera? Enggak. Ketangkap ya? Ih, Kanan kiri serem banget gitu. tuh. Keluar semua. Udah lama gak dapet cerita begini. takut Bikin deh, merinding. asli. Tapi tadi namanya siapa? Romi. Oh, yang ngirim cerita. Iya yang kirim cerita. Sebentar. Siapa? Romi, Arya sama Nurdin Halid. Siapa? bukan. Ezra Oh iya Ezra. Walian. Bagus tuh. Perkenaan bolanya bagus dia tuh. Ya. Biar kalau syuting. Oke, thank Oke. you Mas Ezra dan tadi teman Kliwon yang sebelumnya udah berbagi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.